Halo, perkenalkan kami dari kelas 203 dan saat ini kelompok kami terdiri dari Mas Indra, Mas Gilang, dan saya sendiri Priscilla Ana Maria akan menjelaskan mengenai analisa dan perancangan sistem informasi penjualan online e-commerce pada CV selaras batik menggunakan analisis deskriptif. Untuk penjelasannya, CV selaras batik merupakan salah satu gerai butik yang secara langsung atau secara khusus melakukan penjualan baju-baju batik di Kota Tangerang. Namun demikian, CV selaras batik masih mengutamakan metode penjualan dengan menggunakan pemasaran model tradisional, yaitu dengan melakukan pendistribusian produk kepada toko-toko maupun ke tangan konsumen secara langsung. Sedangkan di sini jika kita lihat pada gambar 1, yaitu grafik pertumbuhan pengguna internet di Indonesia, yang dimana jumlah pengguna internet yang paling tinggi di Indonesia merupakan salah satu potensi utama dan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh CV selaras batik dalam memaksimalkan dan juga mengoptimalkan penggunaan e-commerce. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar e-commerce. E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa yang dilakukan oleh konsumen melalui sistem elektronik seperti internet, www atau biasa kita singkat yang berkepanjangan World Wide Web atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Berikut adalah gambar ilustrasi dari e-commerce. Jika kita lihat di sebelah kanan kita, ada contohnya di mana konsumen menggunakan e-commerce, lalu terjadi pemilihan produk, lalu langkah selanjutnya yang dilakukan oleh customer itu melakukan pembayaran pada bank payment, dan selanjutnya diproses oleh e-commerce menuju warehouse, dan setelah itu dilanjutkan oleh langkah shipping kepada konsumen. Ya, seperti halnya aktivitas yang ditemui pada usaha bisnis atau perdagangan konvensional, maka e-commerce juga memiliki tahapan-tahapan proses bisnis sebagai berikut. Pada gambar 3, terlihat bahwa ini adalah salah satu contoh model proses bisnis e-commerce. Ya, komponen e-commerce. Pada e-commerce terdapat beberapa komponen yang terkait di mana komponen-komponen ini membentuk sebuah mekanisme pasar e-commerce, yaitu yang pertama konsumen, yang kedua penjual, yang ketiga produk, yang keempat front end, yang kelima infrastruktur, yang keenam back end, yang ketujuh partner bisnis, dan yang terakhir support services. Baik, sekian pemaparan dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya pada Mbak Priscilla. Saya di sini melanjutkan untuk membaca materi yang sebelumnya dibaca oleh Mbak Priscilla, yaitu Business to Customer, yaitu B2C. Business to Customer adalah kegiatan e-bisnis yang dilakukan secara langsung sesuai perusahaan kepada konsumen, perseorangan, atau secara individu, di mana kegiatan transaksi umumnya menggunakan mekanisme toko online atau online shop sebagai storefront yang berisikan katalog
produk yang ditawarkan. Berikut ini adalah contoh gambar ilustrasi e-commerce business to customer. Lanjut, berikut ini adalah grafik pengguna e-commerce dari beberapa negara di belahan dunia yang menggunakan model bisnis B2C dan juga skala perkiraan pertumbuhan di mana yang akan datang. Sebagaimana dilansir dikutip dari gambar di bawah, model bisnis e-commerce B2C memiliki prospek yang baik di masa mendatang. Hal ini dikarenakan masih luasnya pangsa pasar yang dimiliki oleh sebagian besar wilayah Indonesia, terutama kota-kota besar. Lanjut, peluang dari penggunaan e-commerce. Berikut ini adalah poin-poin yang menjadikan e-commerce sebagai peluang yang sangat menjanjikan, terutama dalam hal transaksi penjualan dalam dunia digital. Poin 1, menambah pelanggan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta orang. Poin selanjutnya, memperluas area pemasaran produk, meningkatkan merek atau brand, biaya hosting web domain yang harus lebih murah daripada biaya sewa toko dalam bentuk fisik. Hal ini berarti dapat menurunkan tingkat biaya operasional. Poin selanjutnya, kemudahan dalam hal pemesanan produk karena bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun oleh masing-masing konsumen. Poin selanjutnya, kemudahan dalam hal pemesanan produk karena biasa dilakukan kapanpun, dimanapun oleh masing-masing konsumen. Kemudahan dalam pembayaran tanpa perlu menggunakan uang tunai, melainkan pembayaran transfer via ATM atau automatic teller machine, menggunakan bantuan pihak ketiga maupun penggunaan kartu kredit. Lanjut, kemudahan dalam akses memproses informasi produk tanpa perlu mendatangi lokasi toko. Metodologi pengembangan sistem. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Tahapan tersebut terdiri dari kebijakan dalam perencanaan sistem, analisa sistem, desain perancangan sistem secara umum, desain perancangan sistem terinci, implementasi, dan perawatan sistem. Rancangan sistem implementasi dalam penelitian e-commerce pada CV Selaras Batik ini adalah dengan melakukan perancangan sistem dengan menggunakan UML, Unified Modeling Language, serta membuat program aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP serta database server MySQL yang akan digunakan sebagai back storage dari aplikasi e-commerce. Use case diagram yang digunakan untuk menggambarkan proses pemesanan dan pembelian produk yang dilakukan oleh konsumen pada CV Selaras Batik dapat dilihat di gambar yang sebelah kiri. Untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Mas Gilang,